Salah satu kejadian yang sering terjadi di depan mata kita, baik itu antara anak kita sendiri dengan orang lain atau di antara anak kita sendiri, adalah mereka itu berebutan sesuatu hal. Seringkali orang tuanya melakukan salah satu atau banyak dari opsi ini. Pertama, siapa yang pegang mainannya duluan? Boleh main duluan. Kamu kan yang lebih gede, kamu kan yang lebih besar, kamu ngalah dong sama yang lebih kecil. Atau misalnya, udah gini aja, mainannya diambil, gak ada yang main karena kamu gak mau berbagi. Ada lagi yang, ya sudahlah, mami beliin yang baru. Dari luar terlihatnya itu semuanya beres karena kelihatannya anak-anaknya udah gak ribut lagi. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita sedang menyelesaikan the real root of the issue? Waktu kita memberikan solusi, itu semua terkesan baik karena terdengar adil. Tapi sebenarnya kita tidak sedang berbicara tentang masalah yang lebih besar dan lebih utama, yaitu masalah hati yang berdosa. Saat mereka tidak mau berbagi, dia itu sedang berkata, I want this toy and I don't care about you. Dan yang satu lagi sedang berkata apa? Yang lagi tarik-tarikan mainan. Dia sebenarnya sedang bilang, I don't care if you cry, I want it now too. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah dua-duanya sedang mengemukakan selfish desires mereka, dan itu dari hati. Sudah ditulis di dalam banyak di firman Tuhan, dari Markus 7:21, misalnya dari hati, dari dalam itu terpancar semuanya, iri hati, kejahatan dan semua, termasuk dari hati itu keluarlah kehidupan, yaitu dari hati yang berdosa itu keluarlah semua tingkah laku dan selfish behaviors ini. Orang tua sebenarnya sedang melewatkan begitu banyak kesempatan membongkar hati anak yang berdosa dan membuat mereka sadar perlunya mereka akan Kristus. Hal yang bisa kita tekankan atau kita ajarkan kepada mereka adalah kita tanya aja sama anak. Dan anak itu biar mereka akhirnya belajar mendeteksi what is happening inside my heart. Why am I behaving the way I did? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita encourage untuk anak-anak belajar mendeteksi sinful inclination. Sehingga mereka belajar saat mereka melakukan apapun, mereka ada seperti kebiasaan, habit, untuk selalu bertanya, why am I behaving like this? Jadi saya mengencourage untuk setiap orang tua, untuk bisa mulai berkomunikasinya itu bukan hanya menyelesaikan masalah dengan cepat, tapi berkomunikasi, ngobrol, dan tanya supaya anaknya itu belajar juga mendeteksi hatinya sendiri. Sebagai contohnya, when you hit your sister just now and made her cry, how did you feel about that? When you hit your sister, when you spoke those rude words, hurtful remarks, what did you expect your sister do? Kita juga bisa melihat dia belajar mengenali hatinya. Jadi kita nggak hanya fix permukaan, tapi kita pun belajar melihat ke dalam. Dan in the end, anak-anak belajar melihat, yes, I have that sinful desire and I don't know how to stop it. Nah, disitulah Injil masuk dan bisa bilang, that's why you need Christ. I am also your mom and I'm struggling with my sin. Let's struggle together. We need to pray and ask Christ to help us. Jadi dengan gitu itu menjadi relevan. Jadi it's not just a matter of siapa dapat mainan apa, tapi menjadi satu kesempatan membongkar hati yang berdosa dan membawa mereka mengenal diri mereka sangat butuh Kristus dan pengampunannya dan anugerahnya.